Kalau kalian ngelihat mainan ini dijual, jangan pernah dibeli guys, asli kacau banget nih mainan. Jadi ini pertama kali disadarin sama seseorang yang beli tongkat ini di $1 store di Amerika. Yang parah itu bukan di luarnya, tapi setelah dicabut tuh lapisan aluminiumnya, di baliknya itu ada gambar yang parah banget guys. Padahal detailnya tuh anak kecil banget, ada kartun-kartun, ada anime gitu. Dan orang tua yang pada beli itu juga nggak sadar kalau misalkan itu bakal berbahaya buat anak mereka, terutama gambarnya yang sensitif banget. Tapi emang kalau di detail nih, tulisannya itu namanya Evil Stick atau ya tongkat iblis. Dan ini gue harus sensor, tapi gue akan jelasin ke kalian ini gambarnya apa. Jadi di sini ada sosok anak cewek yang matanya itu udah berdarah-darah dan dia ngarahin benda tajam ke area urat nadinya. Kalau kalian mau lihat gambarnya, kalian tinggal cari aja nih kata kuncinya kayak gini di Google. Dan gambar ini benar-benar gak pantas untuk dilihat sama anak kecil karena parah banget. Pernah denger gak kisah hantu yang terkenal banget di Thailand, Mainak Prakhanong? Jadi zaman dulu itu ada sepasang suami istri yang namanya Mainak dan Titmak. Pada waktu Mainak mengandung 8 bulan, suaminya ditugaskan untuk berperang. Mainak ditinggalkan sendiri dalam keadaan hamil dan sepulangnya dari perang, dia udah gak sabar banget ketemu istri dan anaknya. Tapi sepulangnya di perjalanan, dia ketemu temennya yang namanya Kiat. Kiat ini bener-bener panik dan ngasih tahu si Titmak, kamu gak boleh pulang ke rumah. Karena selama kamu berperang, hal buruk udah terjadi di rumah itu. Dan istri kamu Menak itu udah gak seperti apa yang kamu pikirin dulu. Tapi dia bersikeras untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya apa yang dia temuin di rumah serem banget guys, lanjut part 2. Temennya ini sampai bilang ke Titmak, kamu gak boleh pulang karena istri kamu itu gak seperti apa yang kamu pikirin kayak dulu. Titmak langsung marah-marah dan bilang, lu nuduh istri gue selingkuh, dia gak mungkin, dia tuh orang baik. Akhirnya dia maksa pulang ke rumah. Dan sampai di rumah dia ketemu istrinya dan anak yang baru lahir. Tapi desas-desus tetangga tuh makin ngomongin mereka dan dia ngelapor ke Mainak. Dia lapor ke Mainak kalau misalkan Kiat mungkin aja nyebar gosip. Tapi Mainak bilang, tenang aja, Kiat gak mungkin nyebar gosip lagi. Semua berjalan normal sampai akhirnya Mainak menjatuhkan benda dan benda itu tembus ke bawah dan tangannya langsung ngambil bendanya. Di situ Titmak sadar ada yang aneh dan muka anaknya dan muka Mainak itu mulai berubah. Dia langsung lari menuju vihara. Mainak berubah menjadi sosok monster dan akhirnya dimasukkan ke dalam suatu guci. Guci itu disimpan sampai sekarang agar Mainak tidak keluar lagi. Dan kalian bisa datangin vihara itu untuk ngelihatnya. Gara-gara emosi paketnya dicolongin orang terus kayak gini, akhirnya YouTuber ini bikin paket yang bisa meledak kayak gini kalau dibuka guys, aslinya seru banget. Jadi YouTuber Mark Rober ini itu kesel banget karena tiap dia punya paket yang ditaruh di depan rumah itu selalu hilang dicolongin orang. Akhirnya dia bikin teknologi yang paketnya itu bisa di dalamnya ditambahin kamera, GPS, terus bahkan ada glitter yang sewaktu-waktu itu bisa meledak dan semprotan bau kentut kayak gini. Karena setelah dia lapor polisi paketnya dia hilang walaupun pakai CCTV, polisi tuh nggak bakal nelusurin. Nah ini detik-detik paketnya udah diambil orang guys, dan dia tahu lokasi paket itu diambil dibawa kemana. Ribuan orang tuh ngaku pernah lihat wajah ini di mimpi mereka. Ayo kalian pernah juga nggak? Jadi sketsa muka ini dinamakan This Man nih sampai ada namanya karena muncul di berbagai mimpi di seluruh dunia orang-orangnya. Jadi awalnya itu di New York ada seorang pasien dari psikiater. Dia ngegambar sketsa muka cowok ini dan bilang katanya nih cowok tuh muncul terus di mimpi dia. Padahal dia nggak kenal itu siapa. Akhirnya muka cowok ini tuh dipajang di mejanya psikiater gitu. Dan beberapa kali pasien lain datang, katanya dia nunjuk muka cowok ini dan bilang muncul juga di mimpi dia. Dan kabarnya tersebar dong ke seluruh dunia. Akhirnya ada yang ngaku juga di Cina, di Perancis, di India. Katanya ngeliat juga muka cowok ini di mimpi. Tapi di tahun 2015, Vice itu pernah melakukan penelitian, katanya ini hoax. Jadi katanya salah satu strategi marketing gitu. Tapi walaupun dikabarkan hoax, masih banyak orang yang ngaku katanya ngelihat muka cowok ini emang di mimpinya. Ayo gimana nih? Guys kalian tahu nggak ini video lagi viral banget. Jadi ada ibu-ibu lagi senam, tapi nggak sengaja merekam detik-detik militer lagi mau mengkudeta pemerintahan Myanmar nih. Lihat mobil-mobil mulai masuk. Udah gitu lagunya pakai lagu Bang Jago. Nanti di akhir bakal gue kasih lihat video sama musiknya ya. Jadi wanita ini tuh namanya King Ninwai dan dia emang udah biasa senam di sini.
Ini letaknya di dekat gedung parlemen Myanmar. Dan dia juga awalnya nggak sadar ini lagi melakukan kudeta, dia lagi asik senam aja kayak gitu. Tapi banyak juga netizen yang bilang, ini bohong kali karena ini bayangannya kayak putus gitu kan. Tapi banyak yang bilang juga di belakangnya itu tangga, makanya bayangannya tuh nggak full. Konspirasi mengerikan siapa sebenarnya si Nobita ini. Asalnya katanya dari kisah nyata di Jepang sana guys. Sekali lagi nih konspirasi ya, mau percaya ya udah, mau nggak percaya ya udah, please gue juga nggak peduli. Ini jangan serius-serius. Jadi kabarnya karakter Nobita itu terinspirasi dari kisah seorang anak di Jepang yang mengalami skizofrenia. Jadi dia nggak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia imajinasi dia. Makanya waktu dia kesepian di kamarnya dia menciptakan teman imajinasi yang namanya Doraemon, yang bisa keluarin benda-benda yang dia pengenin, yang dia butuhin. Jadi intinya Doraemon bukan real ada di dalam film Doraemon, tapi kayak cuman ada di otak dia doang, khayalan dia. Pria-pria ini dipasangin di perutnya alat yang bisa ngerasain bagaimana sakitnya wanita itu melahirkan. Jadi mereka ngerasain kontraksinya gitu. Kalian harus lihat deh, mereka kesakitan banget. Nanti gue kasih di akhir video. Jadi perutnya itu dipasangin alat yang ada level-levelannya, dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Alat itu mensimulasikan ke perut mereka dan mereka bisa ngerasain sendiri gimana sih sakitnya wanita itu pas mau melahirkan. Oh my goodness, it's ripping. Holy cow! Epidural. I'm done. That was rough. I don't know. Pria ini ngaku udah gak makan dan minum selama 70 tahun. Kita lihat sekarang dia kayak gimana ya kondisinya. Namanya itu Prahlad Jani, asal India. Kabarnya dia terakhir makan itu di tahun 1940-an lalu. Klaim dia gak makan dan minum selama 70 tahun ini sebenarnya diskeptisin banyak banget dokter di India. Karena kalau manusia gak makan dan minum selama itu akan merusak organ-organ di dalam tubuh dia. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit militer selama 2 minggu untuk diobservasi. Di situ dia selalu diawasin sama CCTV untuk ngeliat ini bener gak sih kayak gitu orangnya. Ternyata ya emang selama diawasin dia gak pernah sama sekali makan minum ke WC. Kalau pakai air tuh cuman buat kumuran sama mandi doang. Namun katanya ada hasil penelitian yang lebih detail lagi yang gak disebarin ke publik. Dan di tahun 2020 kemarin dia sudah meninggal. Guys, kalian punya gak bolpen yang tutupnya ujungnya bolong kayak gitu? Dan itu ternyata ada manfaatnya dan bisa nyelamatin nyawa manusia. Kok bisa ya? Nah, kalau yang ini contohnya adalah bolpen BIC asal Prancis. Kalau masalah bolpen itu pasti banyak orang yang suka gigit-gigitin tutupnya kan sampai kayak meroto kayak gini nih. Nah, sewaktu-waktu nih misalkan amit-amit setelah digigit-gigitin terus ketelen tuh tutupnya. Nah, nanti ada lubang yang bisa membiarkan udara tuh masuk, jadi nggak sepenuhnya tertutup. Seenggaknya sampai nanti medis datang untuk kayak ngeluarin. Sayangnya emang belum banyak bolpen-bolpen di Indonesia yang modelnya kayak gini. Tapi ada juga kok yang ada kayak gini, terutama yang kayak harganya itu lebih mahal.